Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 18 Pandeglang. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang LDBI. Jadi, apa sih LDBI itu? Nah, di depan saya ada dua orang kakak-kakak yang pinter LDBI. Tentunya boleh silahkan perkenalan dulu, Kak. Saya terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Salimah Lebih Prima dari kelas 12 IPA 1. Baik, perkenalkan nama saya Siti Hairo dari kelas 11-2. Nah, Kak, kan di LDBI ini, menurut Kakak, apa sih LDBI itu? Oke, seperti yang kita ketahui ya, LDBI itu kan lomba debat bahasa Indonesia. Jadi lomba debat ini adalah kompetisi semua siswa-siswi gitu yang mempunyai bidangnya atau bakatnya, potensi di bidang itu. Sebenarnya tidak mempunyai itu pun itu bisa belajar dari nanti pembinanya gitu kan. Nah, jadi debat ini adalah suatu ajang mencari solusi dari sebuah musik. Jadi musik itu adalah topik gitu ya, topik yang akan diperdebatkan gitu. Kakak Hairo, boleh menyampaikan? Lanjut aja ya kita. Dari tahun berapa sih Kak kompetisi LDBI dilaksanakan? Oke, kalau dari tahun berapanya saya tidak tahu pasti ya. Tapi kalau sekolah ini mengadakan ikut serta dalam lomba debat ini tuh dari tahun 2021. Iya. Nah, jadi udah 3 tahun berturut-turut sekolah ini mengikuti lomba ini. Nah, kalau 2021 kan kalau saya ikut itu mulai ikut itu dari tahun kemarin 2022 sampai tahun ini. Ini tahun terakhir saya ikut lomba debat. Kak, dari tahun berapa kompetisi LDBI dilaksanakan? Mungkin sudah ditanyakan udah tadi ya. Ada aturannya gitu, aturannya dalam LDBI ya, ada apa aja? Kira-kira apa ini? Oke, biasanya kalau di debat itu kan kita mengikut satu klub itu, satu tim itu terdiri dari 3 orang. Nah, Iya. mereka tuh ada masing-masing tupoksi ya. Jadi ada penjara 1, penjara kedua, penjara ketiga. Nah, penjara 1 itu beda tupoksinya dengan penjara yang lainnya gitu. Kalau penjara 1 tuh biasanya kayak mereka mendefinisikan mosi gitu. Kalau yang kedua itu kayak benar-benar memperinci argumentasi. Yang ketiga tuh mereka memperdalam memberikan banyak bukti-bukti gitu, dari sebuah mereka argumen gitu. Karena argumen tanpa bukti kan sama aja bohong kan gitu. Nah Kak, kan setiap dari sekolah 3 orang. Terus itu debatnya 2 sekolah kan didebatkan. Dari sananya udah ditentukan apa milih sendiri gitu? Oke. Jadi kalau peraturan seperti itu biasanya kan ada ada sesi kayak suka aturan poin atau apa gitu. Nah, kalau tahun kemarin kebetulan itu kita dikumpulkan, jadi setiap kelas itu terdiri dari 4 sekolah. 4 sekolah ini contoh dari SMA kita 18, SMA 15, SMA 14, SMA 13. Nah, dalam satu ruangan itu terdiri dari 4 SMA. Nah, kita tuh harus debatin dengan semua sekolah itu gitu. Jadi emang kebagian semua gitu, bagian rata gitu. Nah, diambil dan nanti poinnya itu mana yang lebih bagus argumennya dalam penyampaiannya, bukti-buktinya gitu. Nanti poin yang terbanyak setelah udah kita tahu mana yang unggul dari satu ruangan itu yang bakal lanjut ke babak selanjutnya. Kalau untuk tahun sekarang kita itu dalam satu ruangan itu dari 4 sekolah sama, tapi kita langsung dibagi jadi 2. Kayak contoh saya melawan SMA 17 gitu ya, cukup di SMA itu aja kita ngelawannya di ruangan itu, jadi nggak semuanya kita dapet gitu. Kalau kemarin emang sekarang tesnya beda. Nanti kalau yang udah menang di satu ruangan itu satu sekolah, nanti baru mereka masuk ke 8 besar. Iya. Terus itu topik dari debat dipilih dari sekolah kita, apa sudah ditentukan dari sananya Kak? Boleh Kak Hairo dijawab? Topik itu masih ya? Iya. Jadi mosinya itu
nanti setiap sekolah mengusulkan gitu. Jadi mengusulkan tiap sekolah itu 1 mosi atau 2 mosi ya Teh ya. Terus nanti untuk dilombakannya nanti tuh kayak dikocok gitu. Kita dapetnya mosi yang mana gitu. Kita cari lagi benar-benar mosi yang memang pantas ya untuk didebatkan. Iya. Dan untuk biasanya kalau benar-benar dikasih mosi yang benar-benar pure buat dilombakan itu hamin seminggu sebenarnya. Kalau yang selebihnya kita cari-cari mosi sendiri gitu, latihan sendiri. Kak, apa sih tujuan dari lomba debat itu? Tujuan dari lomba debat ini untuk mengetahui bagaimana solusinya gitu dengan apa yang sedang kita perdebatkan. Jadi dalam misalkan mosi tentang buku elektronik gitu. Nanti tuh kan ada tim pro sama tim kontra ya. Jadi diambil emang semuanya tuh ada sisi gitu. Tapi nanti diambilnya tuh dengan pendapat yang iya. Oke, dan terus juga biasanya ingat ya kalau perdebatan itu bukan siapa menang siapa kalah ya, tapi debat itu adalah mencari titik solusi gitu. Jadi kita tuh dengan adanya Google Form itu jadi mana nih yang lebih ini gitu. Nanti kita gabungin bareng-bareng argumen-argumen yang sudah dimiliki gitu. Jadi bukan siapa cari yang tim pro menang, tim kontra menang enggak. Dan mosi juga enggak hanya berpihak pada tim kontra, berpihak pada tim pro gitu enggak. Itu berpihak pada semua tim. Gitu. Nah kan sebelum debat pasti kakak sudah tahu atau belum gitu kalau misalkan mengikuti ke kompetisi tersebut? Ini Dipilih ya. Nah, apa hal yang pertama kakak lakukan mengikuti lomba debat tersebut? ya. Iya, hal pertama yang kakak lakukan. Nah, pengen banget dapat sertifikat ya. Iya. Sertifikat gitu kan. Terus emang kayak pengen coba gitu debat tuh kayak gimana sih gitu kan. Kayak melawan sekolah-sekolah lain kayak sebuah apresiasi juga kan buat diri sendiri gitu, bisa berbicara depan orang-orang luar sana gitu kan. Terus emang karena pengalaman juga, karena mungkin debat ini kan bisa menambah relasi juga, bisa menambah kosakata baru gitu kan, tahu gitu aturan-aturan dalam debat itu gimana gitu kan, cara ngomong yang baik itu seperti apa. Itu sih kayak banyak belajar seperti itu. Kalau kakak Haira? Kalau saya itu memang punya sama seperti Teh Sally tadi untuk menambah pengalaman gitu. Dan juga kan dengan lomba debat ini kita itu bisa belajar bagaimana berbicara di depan publik. Iya. Dan melatih public speaking juga ya. Iya. Poinnya. Nah, Kak, buat Kak Haira sama Kak Sally, kakak itu mengikuti kompetisi debat jadi beban apa jadi seru gitu buat kakak? Sebenarnya ya apapun tuh ada positif negatif. Iya. Jadi bilang beban ya, apalagi cari materi yang begitu banyak, tapi seru gitu. Ya, seru aja gitu. Terus kayak seru aja sih. Seru ya Kak. Kalau dari kakak Haira? Kalau dari saya tuh nggak terlalu beban gitu. Soalnya kan saya juga tahu gitu, saya ditunjuk kalau saya mengiyakan berarti saya bisa menanggung gitu, menanggung resikonya. Jadi seru-seru aja. Kak, apa sih hal yang paling berkesan gitu dalam kompetisi LDB itu? Banyak. Kali kalau udah beres LDB itu kayak suka kangen cari materi. Iya. Kangen. Padahal pas mau kompetisi kayak takut banget kan, apalagi kalau pas sampai gitu. Mau debat. Kalau itu masih Kangen prosesnya, mikirin terus kan. Kangen prosesnya pasti ya. Terus kalau ini tuh kalau di mobil tuh kita suka pakai headset, suka ngedengerin. Ada kan kita punya pelatih dari luar gitu ya. Itu kan suka Zoom aja ya, karena dia kan di Palembang kuliah gitu. Itu kalau di mobil tuh suka ngedengerin suaranya gitu kan, sambil ini kan supaya nanti nggak grogi gitu, pasti ada persiapan. Jadi kayak banyak hal yang berkesan banget sih kalau di LDB. Kan
pasti ketemu sekolah-sekolah baru, teman baru pastinya ya Kak. Boleh diminum dulu? Mungkin minum ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan lagi. Bagaimana sih Kak bisa sampai mengikuti LDBI tersebut? Tadi kan udah ya, kayak LDBI itu bukan kemauan sendiri sih, tapi kayak dipilih gitu kan. Tapi kayak sebuah keberuntungan juga sih bisa dipilih ikut debat gitu kan. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini gitu kan, gitu. Jadi emang harus pas dipilih itu emang yakin kayak harus mau gitu. Apapun perlombaan yang ada di sekolah tuh harus ikut gitu. Apalagi debat ini kan kayak suka kan ngomong-ngomong gitu kan. Emang kayak suka aja gitu ngomong. Di rumah juga kan suka ngomong depan kaca gitu ya, ngomong-ngomong itu. Jadi kayak pengen coba ngomongnya tuh ngomong yang penting gitu. Gitu. Jadi kayak gitu lomba debat tuh kayak gitu. Kak, perlombaan LDBI tersebut itu diselenggarakannya setiap tahun atau menurut kemauan panitia atau gimana? Diselenggarakannya itu per tahun ya, tiap tahun ya, 1 tahun sekali gitu. Terus emang kalau setiap tahun, tapi kalau bulan itu emang nggak harus di bulan itu aja gitu. Contohnya di bulan Agustus aja enggak, ada bulan bisa di bulan Mei, Agustus, April itu gimana panitianya aja. Tapi per tahun Pasti ada. Alasan Kakak Haira dan Kak Sally mengikuti lomba debat tersebut? Karena emang pengen tahu gitu kan, menambah wawasan gitu. Terus pengen tahu sekolah CMBBS tuh kayak gimana sih gitu. Oh, itu SMA. berarti dilaksanakannya di CMPBS. Enggak di CMBS aja gitu. Enggak di CMBS aja enggak. Terus kan kayak tahu kan sekolah SMA 1, 2 gitu ya. Pengen tahu aja gitu. Kayak gimana sih cara mereka berbicara gitu kan. Kan siapa tahu kita bisa ngikutin gitu kan ya. Kan tahu kan mereka kan sekolah yang udah favorit lah kalau dibilang gitu kan. Terus kayak sertifikatnya, pengalamannya gitu. Kalau Kak Haira? Kalau saya sih lebih ke pengen mengetahui gitu, segimana sih kemampuan berbicara saya gitu di depan publik. Oh iya Kak, itu LDBI wajib buat semua sekolah atau yang mau aja gitu? Kalau dibilang wajib enggak, tapi kalau ini tuh apa ya, dibilang sunnah juga mungkin ya. Karena nggak tahu gitu kan. Tapi setiap tahunnya itu ada aja yang nggak ikut LDBI, tapi nggak diapa-apain gitu kan. Tapi emang mungkin sunnah ya, nggak wajib gitu. Tapi mungkin semua guru-guru tuh dari masing-masing sekolah tuh mereka tuh pengen tahu gitu. Mungkin siswanya itu minatnya ke di situ gitu kan, karena mereka pengen ngetes juga kan, terus pengen ini wadah buat mereka yang bisa debat gitu. Jadi emang nggak semuanya sekolah ikut sih, tapi setiap tahunnya itu yang nggak ikut paling 2 sekolah, 3 sekolah gitu. Kadang paling ini sih, kalau sekolah kita alhamdulillah 3 tahun ini selalu ikut. Itu tempatnya gak berganti-gantian kan Kak sekolahnya gitu, nggak harus di satu sekolah itu aja? Enggak. Kalau waktu tahun pertama kita ikut itu di SMA Menes, SMA 14. Ya, kalau yang kemarin itu di SMA 2, kalau tahun ini di SMA CMBS. Terus itu Kak, pesertanya dari SMA, semua SMA atau yang selain SMA juga ikut? Enggak, karena ini khusus anak-anak. Kalau MA itu MA gitu ya, enggak gitu. Khusus anak-anak SMA di Pandeglang. Kak, bagaimana sih perasaan Kakak saat bertemu kayak teman-teman dari sekolah lain gitu? Kayak takjub gitu ngelihat cara berbicara mereka gitu, kayak mereka bisa gitu, saya juga harus bisa gitu, ngelihatnya kayak takjub aja gitu. Terus kayak seneng aja sih gitu kan, bisa ngelihat sekolah-sekolah yang lain gitu kan. Apalagi kita kemarin berkesempatan gitu ya buat ngelawan tuan rumah CMBBS, itu kayak sebuah kehormatan sih buat kita gitu. Tapi kita 8 besar loh ya.
Mengapa menurut kakak perlombaan LDBI ini diselenggarakan? Mungkin apa ya, panitia kan setiapnya dari guru-guru sekolah masing-masing ya, dari Pandeglang gitu. Mungkin mereka pengen tahu gitu bakat-bakat yang emang di debat itu siswanya tuh kayak mungkin pengen tahu aja gitu kan dari masing-masing sekolah gitu, karena emang panitianya itu biasanya dari masing-masing sekolah di SMA di Pandeglang gitu. Jadi pengen mengadakan juga kayak pengen melatih mereka gitu kan, supaya mereka juga bisa bertemu dengan sekolah lain juga kan, betul. gitu kan. Jadi kayak menambah relasi juga. Apa saja sih yang kakak dapat setelah mengikuti perlombaan LDBI? Banyak alhamdulillah. Kayak contoh lebih tahu gitu kan bahasa-bahasa yang baku kan, karena kan kalau mendebat itu harus menggunakan bahasa yang baku ya, nggak boleh kita asal ngomong gitu, tapi kita ngomongnya itu harus yang benar-benar baku gitu kan. Terus apa ya, kita bisa tahu gitu kayak apa yang lagi ini di Indonesia gitu, sesuatu hal yang emang lagi sangat diperbincangkan di negara kita gitu kan. Jadi dengan kita ikut debat tuh kita tahu gitu solusi-solusinya seperti apa gitu, hal-hal yang harus kita lakukan apa. Jadi terus bermanfaat banget. Haira? Nah, motivasi kakak untuk adik kelas yang ingin mengikuti kompetisi LDBI mungkin kak boleh disampaikan? Untuk adik kelas sekarang ya yang kelas 10, jangan takut gitu buat ikut LDBI, soalnya ini tuh bener-bener bisa membantu kita banget gitu dalam cara berpikir kritis, dalam cara bagaimana kita mengungkapkan suatu pendapat gitu ya. Jadi jangan takut, harus berani mencoba. Dan melatih public speaking ya kan, terus seru juga kan? Seru. Pokoknya kalau ditunjuk tuh mau aja dulu. Ya. Mau aja dulu ya, jangan bilang baru ditunjuk udah nggak mau, jangan gitu. Itu LDBI itu seru tahu, seru gitu. Apalagi pembinanya tuh kayak baik ya, Pak Hayat tuh kayak humoris ya, royal. Pokoknya kalian mau apa dikasih gitu. Jangan asal jangan yang aneh-aneh aja mintanya gitu. Baik kak, terima kasih. Sekian podcast di hari ini. Kita tutup. Terima kasih Kak Haira, Kak Seli. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.